Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi Rahmiyanti, ME selaku dosen pengasuh pada mata kuliah pengantar akuntansi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 pengantar akuntansi Prodi Manajemen kelas A dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membawakan materi tentang mekanisme debit dan kredit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Uci Devi Daeng Memala dengan NIM 2133211009. Langsung saja pada pemaparan materi pertama, poin 1, fungsi dari arti penting akuntansi. Fungsi dasar akuntansi adalah menyediakan informasi dana suatu unit organisasi. Hampir setiap orang memperoleh dana berupa gaji, kiriman orang tua, dan lain-lain. Dan menggunakan dana berupa pembelian buku, membayar sewa, dan lain sebagainya. Yang perlu disadari, dana tidak sebatas uang tunai atau ditabungkan. Sesuatu yang bernilai valuable things dan dapat diukur menggunakan satuan uang atau moneter layak disebut sebagai dana. Poin 2, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi terdiri atas 3 fungsi, yaitu A. Fungsi penginputan, yaitu akuntansi menyiapkan input secara memadai. Poin B. Fungsi pemrosesan, yaitu akuntansi mengelola setiap input atau berupa transaksi agar dapat dihasilkan informasi yang berkualitas. Poin C. Fungsi pengoutputan atau akuntansi menyajikan informasi dana sesuai kebutuhan penggunaan agar dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Martina Mauring, NIM 2133211007. 3. Siklus akuntansi. Suatu periode akuntansi dapat bervariasi baik dalam rentang waktu atau minggu, bulan, tahun, dan sebagainya, maupun tanggal awal dan akhir atau 1 Juni sampai 30 Juni atau 1 Januari sampai 31 Desember dan sebagainya. Akuntansi lazimnya menggunakan 1 tahun atau 1 siklus operasi. Jika 1 siklus operasi lebih dari 1 tahun untuk menetapkan 1 periode akuntansi. 1 siklus akuntansi dibagi menjadi 2 kelompok waktu, yaitu siklus akuntansi selama periode berjalan, yaitu terdiri dari urutan aktivitas untuk menangani transaksi-transaksi yang menjadi selama periode berjalan. B. Siklus akuntansi pada akhir periode, artinya terdiri dari urutan aktivitas dalam rangka menyusun laporan keuangan. Nama saya Aprianus Kasa, NIM 2133211008. Poin yang keempat, perusahaan sebagai entitas. Akuntansi menyajikan informasi keuangan di berbagai entitas, individu, keluarga, toko buku, restoran, pabrik, dan sebagainya. Salah satu jenis entitas yang lazim adalah perusahaan, yaitu entitas yang menjalankan aktivitas usaha untuk memperoleh laba. Contoh perusahaan adalah Telkom, Pertamina, Garuda Indonesia, dan Semen Gresik. Dari jenis usahanya, terdapat 3 jenis perusahaan. Meskipun banyak perusahaan yang melakukan 2 atau lebih jenis usaha beriringan, yaitu A. Perusahaan jasa, B. Perusahaan dagang, C. Perusahaan manufaktur. Berdasarkan bentuknya, perusahaan dibagi menjadi 3 jenis perusahaan. A. Perusahaan perseorangan, B. Perusahaan persekutuan, C. Perusahaan perseroan. Meskipun masing-masing bentuk perusahaan memerlukan akuntansi yang bervariasi, tetapi konsep dan sistem akuntansi yang berlaku sama. Di buku ini menyajikan model akuntansi di perusahaan secara umum dengan mengakomodasi model akuntansi di perusahaan perseroan.
Perkenalkan, nama lengkap saya Alexander Musteti, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, NIM 2133211006. Baiklah, saya akan membaca bagian yang kelima tentang sejarah akuntansi. Akuntansi terdokumentasi dalam buku Luca Paciolo pada tahun 1494 atau lebih dari 500 tahun yang lalu, dengan judul Summa de Arithmetic Geometria Proportioni et Proportionalita, atau bahasa Inggrisnya berjudul The Collected Chronology of Arithmetic Geometry Proportions and Proportionality. Weiss and Thins 1991. Dari perspektif akademi, Luca Paciolo adalah profesor matematika yang menerbitkan banyak buku yang sebagian besar di bidang matematika. Sangster et al. 2007. Luca Paciolo, double entry bookkeeping yang telah diterapkan di masyarakat pada masa itu, tetapi dianggap belum terdokumentasi secara memadai. Menariknya, sistem pencatatan berpasangan ini telah ada jauh sebelum Isaac Newton yang dikenal sebagai bapak fisika lahir pada tahun 1643. Sistem pencatatan berpasangan tidak mengalami perubahan signifikan meski telah digunakan lebih dari 500 tahun yang lalu. Berikut ini dua dari banyak pernyataan yang mencerminkan kekaguman pemerhati pengetahuan terhadap sistem pencatatan berpasangan. Yang di bagian ke-6 tentang pilar pengembangan akuntansi. Terdapat 3 pilar. Pilar utama dalam pengembangan akuntansi yaitu matematika. Akuntansi mendasarkan diri pada persamaan aljabar yang dikenal dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dikembangkan berlandas pada hukum universal yang disebut hukum dana atau law of funds. Sisi kiri persamaan mencerminkan pengguna dana, use of funds, sedangkan sisi kanan persamaan mencerminkan sumber pemerolehan dana, sources of funds. Bagian B, prinsip-prinsip dasar. Akuntansi menggunakan prinsip-prinsip dasar yang merupakan hasil kesepakatan. Saat ini muncul upaya penerapan IFRS, International Financial Reporting Standards. Deskripsi singkat IFRS disajikan di sudut IFRS yang bersaji di bagian akhir setiap bab buku ini. Di bagian C, rancang bangun atau engineering dengan selalu berlandas pada pilar matematika dan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Akuntansi dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan materi yang telah kelompok kami bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.